Emang nggak akan enak untuk menjadi single. Begitu juga laptop kalau single channel performanya akan kurang bandel. Jadi lebih baik dicarikan pasangan biar jadi dual channel. Makanya biar tahu ilmu lebih lengkap, video ini jangan kalian cancel. Karena ilmu gratis ini nggak bayar kayak les bimbel. Ya udahlah, nggak usah kebanyakan artikel. Saya ucapkan selamat menonton. Atlet Bekel. Hai guys, kembali lagi bersama saya Andika Setiabudi dari Dik ID. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan video yang kemarin tentang RAM dengan settingan dual channel di laptop AMD. Mungkin beberapa dari kalian udah tahu kalau laptop AMD itu akan sangat optimal performanya kalau settingan RAM-nya dual channel. Tapi sayangnya produsen-produsen laptop yang menggunakan prosesor AMD biasanya tidak menyertakan produk laptopnya itu dengan settingan dual channel atau bawaan settingan dual channel. Jadi biasanya itu onboard malahan dan settingan RAM-nya single channel. Nah, makanya cara yang termurah dan yang termudah untuk mengoptimalkan performa dari laptop yang menggunakan prosesor AMD adalah dengan mengupgrade RAM dan menjadikannya settingan dual channel. Kenapa seperti itu dan kenapa laptop AMD itu disarankan menggunakan settingan RAM dual channel? Karena kebanyakan laptop AMD itu adalah EPU, jadi sifatnya dia single chip. Jadi saya kasih contoh laptop yang kita review kemarin, yaitu FX 505DD. Dia menggunakan prosesor Ryzen 3550H plus Vega 8. Jadi antara Ryzen 5 dan juga si Vega 8 ini dia bukan dua chip. Jadi dia single chip atau on chip. Atau gampangnya EPU dari Ryzen 5 ini memiliki integrated graphic yang namanya adalah Vega 8. Nah, dengan settingan RAM dual channel ini, si RAM yang dua keping ini akan membantu si CPU dan juga GPU yang Vega 8 yang dia single chip tadi akan bekerja lebih optimal. Kalau saya analogikan seperti ini, jadi bayangkan ada satu jalan, ini kita ibaratkan jalan ini adalah single channel, jadi satu jalur single channel, dan bayangkan sekarang kita menggunakan settingan dual channel, jadi ada jalan underpass di bawahnya seperti ini. Nah, sekarang mana yang lebih cepat untuk mengirimkan data antara jalan yang cuma satu jalur atau single channel, atau jalan yang memiliki underpass dengan settingan dual channel? Pasti yang dual channel. Atau analogi lain mungkin seperti ini, jadi ibaratnya saya ini adalah CPU Ryzen 5, kemudian saya memiliki dua istri, dan istri saya ini saya perintahkan untuk mengerjakan pekerjaan rumah seperti ngepel, nyapu, cuci-cuci, masak, dan lain-lain. Nah, mana yang lebih cepat? Kita punya satu istri atau punya dua istri? Jadi analoginya seperti itu. Tapi ini hanya sekedar analogi ya, jangan sampailah punya dua istri karena ya berat di ongkos nanti ya. Tapi, nah ada tapinya ya. Cara seperti ini tuh hanya meningkatkan si EPU Vega 8 tadi ke performanya mungkin sekitar 40% kalau menggunakan settingan RAM dual channel. Jadi kalau laptop kalian hanya mempunyai Ryzen 5 plus Vega 8, tidak mempunyai discrete graphic card, performa dari si APU Vega 8 tadi akan meningkat secara 40% ketika menggunakan settingan dual channel. Contoh dari laptop yang pure hanya menggunakan EPU dari Ryzen 5 dan juga Vega 8 bisa kalian temukan di Asus X505ZA, kemudian XP Envy, kemudian XP CM apa gitu saya lupa, tapi dia Ryzen 5 dan juga Vega 8. Kemudian kalau di Acer adalah Acer Aspire A315 yang menggunakan Ryzen 5 plus Vega 8. Nah, sekarang masalahnya bagaimana performa dari settingan dual channel ini kalau laptop yang kita punya atau yang saya punya adalah Asus TUF FX 505DD yang dia juga sudah mempunyai discrete graphic card dengan Nvidia GTX 1050 3GB. Apakah performanya itu akan se-40% dari si EPU kalau menggunakan settingan dual channel atau hanya penambahannya sedikit saja karena dia tidak ikut EPU dari Ryzen? Nah, jadi di video kali ini kita akan menjawabnya secara langsung praktek. Dan di video kali ini kita juga akan memberikan tips bagaimana cara mengupgrade RAM dengan baik dan benar. Tapi sebelum kita mulai videonya, seperti biasa jangan lupa subscribe DKID karena subscribe-nya ini gratis. Dan nanti ketika DKID sudah mencapai 100.000 subscriber, kita juga akan mengadakan giveaway laptop buat kalian yang beruntung, serta peripheral lain yang sudah saya siapkan. Terakhir, jangan lupa turn on tombol notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan kalau kita update video menarik lainnya. Oke, jadi buat kalian yang udah tahu tentang cara memasang RAM di laptop, kalian bisa skip bagian ini. Karena di menit ini saya mau menjelaskan bagaimana cara memasang RAM untuk pemula yang pengen masang RAM sendiri di laptopnya. Jadi setiap laptop itu memiliki housing atau form factor yang berbeda. Ada yang sangat mudah untuk di-upgrade RAM-nya, ada juga yang sebenarnya mudah tapi cukup membuang-buang waktu. Contoh laptop yang mudah untuk di-upgrade RAM-nya adalah laptop Acer biasanya, dimana sudah disiapkan slot untuk mengupgrade RAM di casingnya.
Jadi kalian nggak perlu untuk membuka semua casing laptopnya. Dan contoh laptop yang sebenarnya mudah, cuman cukup buang-buang waktu adalah Asus X550ZA. Karena casingnya terbuka dari atas dan RAM-nya ada di bawah motherboard, jadi otomatis kita harus buka dulu bagian motherboardnya hanya untuk mengupgrade RAM. Dan cara memasang RAM itu sebenarnya sangat mudah. Jadi pertama saya sarankan kalian paling tidak mencopot baterainya dulu. Dan kalau kalian memiliki baterai laptop yang tanam atau lithium polymer seperti ini, kalian buka aja slotnya ke atas, dibuka seperti ini. Nah, dengan begini, ketika slotnya sudah tidak terpasang seperti ini, maka aliran listrik dari baterainya sudah terputus dan kalian aman untuk mengupgrade RAM. Kenapa saya sarankan untuk dicopot dulu baterainya? Karena untuk menghindari adanya korslet, jadi biar lebih aman aja. Cuman kalau kalian memiliki laptop yang baterainya lepasan, jadi ya tinggal dilepas aja seperti biasa. Jadi untuk memasang RAM itu sebenarnya sangat mudah. Jika kalian lihat di sini ada kayak semacam, ya anggap aja puzzle lah. Jadi kalau kalian kebalik masangnya seperti ini, konstruksinya antara yang patah ini dengan slotnya ini nggak akan bisa masuk, jadi nggak akan bisa tertukar kalian memasang slot RAM seperti ini. Jadi pastikan kalian memasangkan dengan konstruksinya yang pas seperti ini. Jadi kayak memasang puzzle. Dan cara memasang RAM-nya kalian bisa memiringkannya dulu seperti ini, jadi kayak puzzle. Pastikan konstruksi yang patah ini masuk di slotnya yang ini. Jadi seperti ini. Kemudian kalian tinggal tekan ke bawah sampai ngelock sendiri dan berbunyi cetek seperti itu. Dan kalau udah ke lock seperti ini dan kalian sudah merasa pas dan locknya juga sudah pas, kalian tinggal pasang lagi baterainya, kemudian hidupkan laptop seperti biasa. Jadi kalian nggak perlu setting BIOS kalau hanya untuk upgrade RAM. RAM laptop berbeda dengan RAM PC, dan biasanya RAM laptop itu ukurannya lebih kecil dengan pin yang dinamakan dengan SO-DIMM. Jadi bukan Xiaomi, SO-DIMM ya, ingat. Dan RAM ini juga memiliki beberapa tipe. Ada yang DDR2, DDR3. DDR3 ini juga masih banyak banget. Ada DDR3L, DDR3 biasa, LP DDR3, dan biasanya itu berbeda voltage. Jadi kalau DDR3L itu adalah yang low voltage, biasanya RAM yang ada di laptop Ultrabook. Tapi kebanyakan laptop-laptop sekarang itu RAM-nya adalah DDR4, kecuali laptop yang masih Ultrabook yang sangat tipis itu. Kalau nggak LP DDR3, biasanya DDR3L. Dan kalau dari tipe speed, biasanya kalau RAM DDR4 memiliki yang 2133 MHz, 2400 MHz, dan juga yang terakhir 2666 MHz. Untuk mendapatkan RAM dengan settingan dual channel, saya sarankan kalian mengupgrade RAM dengan tipe yang sama, jadi DDR-nya sama, kapasitasnya sama, speednya sama, kalau bisa ya, kalau bisa mereknya sama, karena biasanya tiap merek itu memiliki chipset yang berbeda-beda dan biasanya ada masalah compatibility. Nah, sekarang contoh kasusnya, misal kalian mempunyai RAM laptop bawaan dengan speed 2400 MHz, kemudian kalian mau mengupgrade-nya dengan RAM yang memiliki speed 2666 MHz. Itu nanti akan jadi underclock, dan saya rasa mubazir karena yang terbaca oleh motherboard adalah yang paling rendah. Jadi meskipun kalian mengupgrade dengan speed RAM yang 266 MHz tadi, terbacanya tetap dual channel, cuman speednya akan turun menjadi speed yang paling bawah, yaitu 2400 MHz. Kemudian hal ini juga terjadi apabila kalian memiliki RAM bawaan yang tadi, yaitu 2400 MHz. Kemudian kalian tandemkan atau kalian upgrade dengan RAM dengan speed 2133 MHz. Yang dibaca oleh motherboard adalah yang terkecil, jadi terbacanya nanti jadinya 2133 MHz, dan saya rasa itu akan sangat mubazir. Jadi kalau bisa, pasanglah RAM dengan speed, DDR, kapasitas, kalau bisa juga merek yang sama. Tapi kalau memang kondisinya terpaksa, jadi contohnya misal kalian punya laptop dengan RAM bawaan 2400 MHz, kemudian kalian cari kemana-mana RAM 2400 MHz itu nggak ada, kalian bisa pilih RAM yang speednya paling tinggi, yaitu 2666 MHz, biar RAM-nya tetap terbaca 2400 MHz. Nah, sekarang gimana kalau kasusnya yang berbeda adalah kapasitasnya? Jadi misalkan kalian punya RAM laptop onboard dengan bawaan 4 GB, kemudian kalian pengen mengupgrade dengan kapasitas 8 GB, jadi total 12 GB, tapi speednya sama. Kalau laptop keluaran sekarang sih nggak akan menjadi masalah, terbacanya tetap settingan dual channel dan nggak akan menjadi masalah. Tapi kalau laptop zaman dulu, biasanya laptop zaman dulu itu kalau nggak imbang atau nggak balance itu biasanya akan terjadi BSOD dan juga masalah compatibility lain. Tapi kalau motherboard yang sekarang sih, pengalaman pribadi saya nggak pernah ada masalah kalau RAM di 4 GB ditandemkan dengan 8 GB atau 16 GB, asalkan speednya dan juga DDR-nya sama. Tapi kalau DDR-nya udah beda, biasanya nggak terbaca. Karena motherboard yang sekarang itu sudah cukup fleksibel, jadi motherboard laptop keluaran sekarang itu biasanya udah ada
fixed compatibility, jadi udah fleksibel banget kalau kalian mau menggunakan RAM dengan kapasitas yang berbeda. Tapi tetap saya sarankan kalau memang mau mengupgrade RAM, saya sarankan ya kalau bisa speednya sama, kapasitasnya sama, DDR-nya sama. Karena ya gini, kadang ya ini pengalaman saya pribadi. Jadi saya punya pelanggan yang mau upgrade RAM laptop, mereknya RAM-nya itu adalah Samsung dan itu harganya cukup mahal. Tapi di laptop tersebut dia tidak terbaca, jadi ada masalah compatibility. Tapi ketika saya menggunakan RAM dengan merek Venom, merek yang paling murah, itu malah terbaca. Gampangnya gini aja deh, jadi gampangnya kalian kalau mau upgrade RAM, saya sarankan kalian langsung ke toko laptop atau ke toko RAM yang dekat dengan daerah kalian. Kemudian kalian beli RAM untuk sekalian minta dibantu dipasangkan. Jadi misalkan ada masalah compatibility, kalian bisa langsung tuker RAM-nya di toko tersebut. Tapi kalau memang di daerah kalian nggak ada toko RAM atau toko laptop dan kalian harus beli online, saya sarankan cari RAM yang sama dengan RAM bawaan. Jadi mereknya kalau bisa sama dengan RAM yang bawaan biar tidak terjadi masalah ketidakcocokan atau tidak compatible dengan RAM laptop bawaan tersebut. Oke, saya tahu kalau kalian sekarang sudah mulai bosan dengan teori-teori seperti ini, jadi langsung saja kita coba Asus TUF FX 505DD yang kita review kemarin. Kalau kemarin kita menggunakan settingan single channel, dan sekarang kita akan menggunakan settingan dual channel. Dan mari kita lihat berapa sih selisih perbandingannya laptop AMD yang menggunakan Nvidia, jadi bukan EPU-nya aja yang bekerja. Berapa sih selisih performanya kalau single channel dan juga settingan dual channel? Di benchmark Cinebench R15, di CPU benchmarknya hasilnya cukup signifikan. Dengan RAM single channel mendapatkan hasil sekitar 580 CB, dan RAM dual channel mendapatkan 742 CB. Kemudian untuk hasil GPU benchmark OpenGL-nya tidak terlalu ada perbedaan signifikan, selisihnya hanya sekitar 1 FPS. Kemudian di game CSGO lumayan ada peningkatan, dengan RAM single channel cukup kesulitan untuk mendapatkan 100 FPS dan RAM dengan settingan dual channel berada di average 110-an FPS. Di game Apex Legends juga lumayan ada peningkatan, sekitar 20-an FPS. Dan maaf untuk footage RAM single channel kemarin, MSI Afterburner-nya error, dan pas settingan dual channel udah nggak error. Lanjut di game PES 2019 juga ada peningkatan yang cukup signifikan. Kalau RAM single channel ada di angka 40-an FPS, sedangkan RAM dual channel mendapatkan average lock-nya dari game PES yaitu 60 FPS. Di game Battlefield 5 tidak ada perubahan yang signifikan dengan FPS yang masih relatif sama. Game terakhir di game PUBG cukup ada peningkatan performa sekitar 10-an FPS, di mana single channel mendapatkan 50-an FPS dan dual channel mendapatkan 60-an FPS. Oke guys, jadi cukup segitu aja video kita kali ini, dan kesimpulan video kita hari ini adalah sebenarnya mau AMD ataupun Intel, pilihan yang tepat adalah RAM dengan settingan dual channel. Tapi AMD memang lebih optimal kalau menggunakan settingan RAM dual channel karena AMD berbasis APU. Dan seperti yang kalian lihat di tes gaming tadi, untuk proses CPU-nya ada peningkatan, FPS-nya juga ada peningkatan performa, kecuali di game Battlefield 5. Jadi intinya kalau bisa gunakanlah RAM dengan settingan dual channel, karena dua istri lebih cepat mengerjakan pekerjaan rumah ketimbang satu istri. Dan dimana-mana orang single itu nggak enak karena kerasa sepi dan hampa. Oke guys, jadi cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye!